Boleh. Shalom Bapak Ibu sekalian, haleluya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Kita saat ini sedang memasuki perayaan Rosh Hashanah. Sebab itu kami bersyukur Tuhan memberikan kita waktu yang indah untuk kita boleh bersekutu dengan Dia pada saat ini. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebentar seperempat jam lagi kita akan mulai ibadah untuk menyambut Rosh Hashanah. Juga hari ini saya patut bersukacita karena tanggal 11 September tahun 1999 yang lalu, artinya 24 tahun yang lalu, pas di hari Sabat juga tanggal 11 September tahun 1999 memasuki tahun milenium, saudara. Kami dari lingkungan Kehilat, kami mulai membentuk Kehilat Nasrani di lingkungan Gereja Pimpinan Roh Kudus. Saya mau mengungkapkan sedikit pendahuluan ini untuk saudara-saudaraku yang kekasih, yang tentunya mau mengikuti. Jadi pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh Elohim penguasa alam semesta, karena hari ini kita boleh memasuki perayaan Rosh Hashanah di tahun 5784. Sebentar lagi kita akan merayakannya. Pada waktu itu hari ini Jumat 15 September 2023 ini adalah Erev Rosh Hashanah, juga termasuk Erev Sabat. Tetapi karena Sabat ini adalah Sabat Rosh Hashanah, maka kita tentunya memakai sidurnya sendiri. Sebab itu saya berjanji kepada saudara-saudara yang ada di daerah yang ingin mengikuti acara Rosh Hashanah ini, kiranya saudara-saudara dapat mengikutinya dengan baik. Walaupun hari ini secara sederhana kita mulai membukanya, dan besok kita akan adakan juga tetap siaran langsung untuk acara di mana kita akan melaksanakan sehari Rosh Hashanah. Sebab itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh Elohim penguasa alam semesta untuk segala berkat anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita. Shalom.
Shalom saudara, shalom, shalom. Haleluya. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Terus Heni, terima kasih sudah mulai mengikuti acara siaran langsung kita saat ini. Dan acara ini juga kami sedang rekam untuk nanti dipancarkan di YouTube. Kami berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta karena kita boleh memasuki perayaan Rosh Hashanah, di mana untuk kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, rintangan, teristimewa, saudaraku yang kekasih, masalah-masalah yang banyak kali yang kita hadapi saat ini, termasuk masalah-masalah yang cukup krusial boleh dikatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kondisi kita haleluya. Maafkan saudara ada gangguan sedikit. Shalom. Haleluya. Nih, biarkan ini kenapa kamu semakin datang itu. Gimana? Seperti ini kan. Bukan itu kalau itu nggak ada. Oke. Kabel dang. Haleluya. Saatnya kita akan memasuki ibadah Sabat dan ibadah Erev Sabat atau untuk Rosh Hashanah. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta karena kasih-Nya yang begitu besar dilimpahkannya kepada kita untuk kita dapat melayani Dia. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh karena hari ini termasuk adalah hari yang istimewa bagi kami, karena saya teringat 24 tahun yang lalu kami mulai ibadah Ibrani di Bekasi, di mana kami beberapa hamba Tuhan dari gereja pimpinan Roh Kudus pada waktu itu, saya sekeluarga, juga Pak Ari Kumambo almarhum dengan ibu,
Demikian juga almarhum Pak Pendeta Tommy Ayawaila dan istri. Kami memulai ibadah Sabat waktu itu tepat tanggal 11 September tahun 1999. Dan hari ini juga berketepatan dengan Hari Raya Rosh Hashanah, di mana juga jatuh pada hari Sabat. Begitu saya ingin katakan saya sangat bersukacita karena kehidupan kita beroleh berkat anugerah Bapa Yahweh untuk melaksanakan pelayanan, memulai sesuatu di Hari Raya Rosh Hashanah. Dan saya percaya tahun ini juga kita akan memulai satu pelayanan yang istimewa, yaitu kita di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Untuk kita masuk di dalam acara supaya kita ikut ambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun yang selama ini belum banyak hamba Tuhan memberitakannya. Sebenarnya ini adalah bonus untuk kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di akhir zaman. Kita melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita bukan melayani gereja, kita bukan melayani organisasi, tetapi kita melayani Dia. Sebab itu, kalau kemarin kami ada teman dekat yang sudah 35 tahun baru kemarin ketemu. Ini semua adalah kemurahan daripada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Dan saya percaya inilah hari-hari di mana Tuhan mau supaya kita masuk di dalam dengan bersama-sama kita masuk di dalam acara Bapa Yahweh Elohim. Malam ada pertanyaan kepada kami, mengapa termasuk banyak orang percaya tidak merayakan perayaan-perayaan yang ditulis di dalam Alkitab, seperti Rosh Hashanah, kemudian nanti ada Yom Kippur, kemudian ada perayaan Sukkot atau perayaan Pondok Daun yang jatuh pada bulan September ini. Kita mulai saat ini dengan Erev Rosh Hashanah. Tanggal 10 Tisri atau tanggal 25 September mendatang, kita adakan doa puasa bersama untuk merayakan Hari Raya Yom Kippur. Doa puasa. Kenapa kita doa puasa di Hari Raya Yom Kippur? Karena kita mau membersihkan diri kita di hadapan Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Teristimewa bagi umat Israel. Mereka merayakan itu supaya kehidupan mereka, semua kesalahan-kesalahan kita dihapus. Sebab itu hari ini juga sesudah kita merayakan Rosh Hashanah, kita dapat merayakan yang disebut sebagai acara taslih atau acara kita membuang dosa-dosa kita. Bagaimana cara kita membuang dosa dalam acara taslih? Kita dapat lakukan besok. Kalau teman-teman yang lain sudah lakukan pada Sabat yang lalu atau pada hari Minggu yang lalu, mereka pergi ke sungai, mereka melempar dosa sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Mikha pasal 7 ayat 10, 18 ayat 19. Itu dikatakan di dalam bahasa Ibrani adalah melakukan taslih. Taslih ini adalah untuk kita membuang semua dosa-dosa kita. Dengan lambang kita membuang sesuatu dengan pengertian aku mau membuang segala salah dan dosaku yang sudah aku perbuat sepanjang tahun yang lalu, untuk aku kembali kepada jalan kebenaran. Itu kita adakan, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi kita membuat sesuatu action. Ini yang dilakukan oleh umat Israel. Nah, kita
bertumpu ataupun kita belajar dari umat Israel apa yang mereka lakukan. Karena di dalam Mika pasal 7 ayat 18-19 saya bacakan, siapakah Elohim seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkahnya untuk seterusnya. Di sini kita lihat bagaimana Bapak Yahweh itu, dia marah kepada orang Israel karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi dengan kasihnya dia limpahkan, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Jadi kasih setia Bapak Yahweh Elohim itu bukan hanya terjadi setelah adanya Yeshua HaMashiach, bukan. Sejak zaman Mika, zaman perjanjian lama pun sudah ada. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Ini permohonan kita sebagai manusia. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Nah, ini ada satu upacara yang dilakukan oleh umat Israel, di mana kita sebagai umat Nasrani mengikuti contoh teladan umat Israel yang melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya bersyukur, berterima kasih pada hari ini. Kalau saudara besok mau lakukan, kita akan lakukan itu dengan kita pergi ke pantai untuk membenamkan diri kita, kalau perlu mikveh, supaya kita adakan pembaharuan hidup kita. Bukan hanya sekadar taslih, tetapi juga mikveh. Nah, inilah hal yang saya ingin supaya kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Kita sedang mau memasuki acara era Prosesana. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena saya sebenarnya mengharapkan banyak jemaat yang hadir di Manado, tetapi karena hari ini di sini sedang hujan, jadi tentunya banyak yang berhalangan. Maklum, jemaat kita sudah tua-tua, sudah tidak bisa keluar malam lagi. Sebab itu, seberapa kami yang ada, kita masuk di dalam acara ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam acara Erev Rosh Hashanah. Kita akan memakai tali bersama, saudara. Mari kita bersama-sama memakai tali bersama dengan kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidesanu b'mitzvotav uvdam Yeshua HaMashiach vesifanu leitatev patsitsi. Amin. Haleluya. Karena hari ini adalah hari untuk peniupan sangkakala, saya berusaha untuk meniup walaupun mungkin tidak begitu baik. Mari kita berdoa untuk peniupan shofar. Kita memasuki ibadah raya Erev Rosh Hashanah dan kita akan mendengarkan suara shofar. Kita berdoa.
Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kirsanu bemisotav ufdam Yashua Hamashiach vesifano lesmua kol sofar. Kita sambut sama-sama. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan di dalam darah Yashua Hamashiach, serta yang telah memerintahkan kami untuk mendengarkan suara shofar. Amin. Ini shofar dari binatang kudu. Binatang kudu itu adalah seperti kuda tetapi memiliki tanduk dua. Dan saya bersyukur kita memilikinya. Suara shofar untuk perayaan Rosh Hashanah ini ada 4 bunyinya. Pertama, tekiah, bunyi panjang tanpa putus. Yang kedua adalah sefarim, 3 tiupan pendek-pendek yang mengalun. Kemudian teruah, tiupan pendek-pendek yang beberapa kali, sebagai tanda alarm untuk memanggil umat Bapa Yahweh Elohim yang setia menghadapi segala sesuatu. Kemudian yang keempat adalah tekiah godola, tiupan panjang tanpa putus, sebagai tanda untuk mengikuti Yahweh Elohim sepenuhnya berdasarkan Keluaran 19 ayat 16 sampai 19. Kelima, sefarim teruah, 3 suara keras diikuti dengan 9 suara pendek. Mari kita mendengarkan suara shofar. Tekiah. Sefarim. Teruah. Amin. Itu lebih baik kita dengar apa suara rekaman, karena maklum saya ini sudah tua, tidak bisa meniup lagi dengan baik. Dan untuk rekaman ini nanti akan kami kirim bagi saudara-saudara yang membutuhkan dengan suara yang bagus, tentunya apa yang ditiup oleh mereka yang ada di Yerusalem. Selanjutnya kita akan menyalakan menorah untuk acara Rosh Hashanah. Kita minta supaya Ibu Rohani yang akan melakukannya. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedesanu bemifotav ufdam Yashua Hamashiach befareka fenatan lanu et Yashua mekianu vetsifanu lehiot orla olam. Yahweh Sifaot, Yahweh pencipta alam semesta yang telah mempersatukan kami dalam nama Yashua Hamashiach. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Yahweh misi,
Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberi roh pengertian. Yahweh Jireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi yang kami tinggikan dalam hidup kami dan yang memberi roh pengenalan akan kebenaran pada kami. Yeshua HaMashiach adalah Adon dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyi pujian Matofu. Matofu o aleha Yaakov, niskenoteka Israel, vahani berov hasecha afofeteka, esahafe eleka koseka beir ateka. Yahweh ahab timeon baiteka umkon miskan kefodeka vaani estakafe veekra Efreka lifnei Yahweh osi vaani tilati lecha Yahweh etrason Elohim berov haset mea. Mari saudara kita satu di dalam doa untuk kita merayakan bersama-sama hari raya Yom Kippur ini. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setia-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa karena kehidupan kami dapat merayakan perayaan Rosh Hashanah, dan secara khusus kami di Kehilat Nasrani pimpinan Roh Kudus ini adalah hari yang ke-24 di mana kami merayakan hari raya Rosh Hashanah. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, istri hamba-Mu, dan semua jemaat-jemaat-Mu yang dapat mengikuti acara siaran langsung kami pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan setia-Mu terus menyertai kami. Teristimewa di hari raya Rosh Hashanah ini, kiranya berkat-Mu Engkau limpahkan atas kehidupan kami Bapa, supaya melalui apa yang kami kerjakan pada hari-hari ini, kami boleh berkenan kepadamu. Kami membuka acara Rosh Hashanah mulai pada malam ini. Karena mulai tanggalan yang Engkau berikan di dalam kitab suci, kami mulai pada sore hari, sepanjang malam ini dan besok pagi dan seterusnya,
Engkau Tuhan gerakkan semua jemaat-Mu yang ada secara khusus di lingkungan Kehilat Nasrani yang ada di Indonesia ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama, baik kami yang ada di Manado, baik mereka yang ada di Papua, baik yang ada di Bovendigul, baik yang ada di Timika saat ini, baik yang ada di Jayapura, di Dormena, yang ada juga di Biak dan di Kepulauan Biak yang banyak itu, demikian juga dengan mereka yang ada di Serui, yang ada di Nabire, yang ada di Sorong, yang ada di Mebrak, demikian juga yang ada di Wedah saat ini yang mengikuti acara siaran langsung kami. Demikian kami yang ada di Sulawesi Utara ini, baik mereka juga yang ada di Sulawesi Tengah yang mengikuti acara siaran langsung kami. Teristimewa mereka yang ada di Toraja juga, demikian juga mereka yang ada di Palangkaraya. Kami bersyukur, berterima kasih teman-teman yang ada, mereka mengikuti. Mereka juga yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di Sumba, yang ada di Timor, yang ada juga di Sumatera, di Batam, demikian juga yang ada di Nias. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau persatukan kami melalui Kehilat Nasrani yang ada. Kami boleh beribadah kepadamu di hari raya Rosh Hashanah ini. Walaupun masih begitu banyak teman-teman kerja kami yang belum melakukannya, karena mereka mengikuti ajaran pengganti, yang merasakan bahwa apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa mereka jangan ditipu dengan makanan hari Sabat dan perayaan-perayaan hari-hari raya. Tetapi kami percaya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus tidak membatalkan apa yang Bapa Yahweh nyatakan melalui kebenaran firman di dalam apa yang kami terima melalui kitab suci yang ada. Terima kasih Bapa, kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan. Kami bersyukur, berterima kasih. Inilah hari-hari di mana kami mau menyatakan diri. Kami adalah pengikut-Mu Bapa. Apa yang Engkau perintahkan sesuai dengan kitab suci kami lakukan. Kami mau melakukan itu sejak tahun 1999. Kami mulai melakukan acara ibadah Sabat seperti yang Engkau perintahkan. Kami setiap Sabat membaca parasat sebagaimana yang telah disusun oleh Nehemia dan juga oleh Esra. Ini semua juga diikuti oleh Yahshua Hamashiach Adon dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur juga kami boleh mengikutinya. Begitu Bapa meteraikan apa yang kami lakukan pada malam ini untuk kami beroleh berkat anugerah daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di Sam Yeshua Hamashiach kami menyambut hari Raya Rosh Hashanah. Membukanya pada malam ini dan besok kami akan merayakan bersama dengan penuh sukacita menyambut hari Raya Rosh Hashanah, Tahun Baru Israel. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Bapa. Bisem Yeshua Hamashiach Shalom. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua jemaat yang ada yang mengikuti acara siaran langsung ini, mari sama-sama kita menyambut dengan pujian Shalom Aleichem. Kita menyambut utusan Bapa Yahweh untuk kita. Malaikat dari tempat yang maha tinggi. Bukan malaikat yang jatuh ke dunia, yaitu yang menjadi iblis. Tetapi kami percaya para malaikat kudus ini adalah El Elyon. Mari kita sambut dengan Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malakei Hasyaret, Malakei Elyon, Min Melech, Malakei Hamlahim Hakados Baruchu, Buhemlah Shalom, Malakei Hasyaret,
kados baruku nilai shalom Malachi Shalom Malachi Elyon Mi Melech Malachi Hamlahim Hakados Baruku Sehem Shalom Malachi Shalom Malachi Elyon Mi Melech Malachi Hamlahim Hakados Baruku. Amin. Saudaraku yang kekasih yang mengikuti di rumah, kita akan menghadap ke barat untuk melakukan Kiryat Shema. Barehu et Yahweh Amefora Baruk Yahweh Hamefora Leolam Faed. Baruk Yahweh Hamefora Leolam Faed. Mari kita membacakan bersama-sama 10 hukum untuk kita sama-sama mengucapkannya dalam bahasa Ibrani. Anochi Yahweh Elohika, akulah Yahweh Elohimmu. Lo yihya laka Elohim al-kairim al-panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Lo tisayat sem Yahweh Elohika rasa. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Sakor et yom hasabat leha deso. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kabeh etafikafu et imeka. Hormati ayah dan ibumu. Lo tirsah, jangan membunuh. Lo tinaf, jangan bersinah. Lo tihnof, jangan mencuri. Lo ta'ane pedaka et sakir. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lo tekmode, jangan mengingini sesuatu dari sesamamu. Mari sama-sama kita melakukan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Sekali lagi. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Hadon Yahshua HaMashiach Hadon. Baruch atah Yahweh Eloheinu, Yahshua HaMashiach Hadon. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang terkasih. Saatnya kita
akan membaca firman Tuhan. Sebab itu sebelum kita membaca firman Tuhan, sebagaimana pada umumnya umat Israel, sebelum membaca firman Tuhan mereka menyanyi dulu Kimission. Kimission Teishe Torah, Kimission Teishe Torah, Udafar Yahweh Mirushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel Bikusahato. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran pasal 40 ayat 2. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan. Jadi pada hari ini Musa disuruh oleh Bapa Yahweh untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci atau Mishkan, dan juga kemah pertemuan. Jadi ada dua kemah yang didirikan pada zaman itu. Zaman itu ada dua kemah. Kemah pertemuan, yaitu tempat kita berkumpul, dan disebut di dalam firman Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Ohel, atau yang kita kenal sekarang kalau di zaman umat Israel disebut sebagai sinagoga, atau yang sekarang lebih cenderung disebut sebagai gereja. Itu tempat berkumpul. Tetapi yang disebut bait suci itu adalah Mishkan. Mishkan itu dalam bahasa Ibrani artinya tempat di mana Bapa Yahweh datang mendiami kehidupan umat Tuhan. Sebab itu dalam kita berkumpul pada hari ini, di dalam kita merayakan perayaan Rosh Hashanah, maka kehidupan kita datang menghadap Bapa Yahweh. Biar dia kita minta pada hari ini dan bahkan sepanjang hari besok, supaya dia datang mendiami kehidupan kita. Itu adalah hal yang sangat-sangat diperlukan untuk kita. Sebab itu ada dua hal yang perlu saya ungkapkan pada malam ini. Bahwa di dalam firman Tuhan ada tentang tahun baru. Bukan tidak ada. Itu di dalam Keluaran pasal 40. Pada waktu Musa mentabiskan bukan bait suci nanti ada di Yerusalem. Tapi ini pada waktu dia mentabiskan kemah suci yang kita kenal dengan nama orang bilang tabernakel itu. Tabernakel itu bahasa bukan bahasa Ibrani sekarang. Kalau bahasa Ibrani Mishkan. Mishkan tempat kediaman Tuhan. Ya. Kalau tabernakel itu hanya kemah. Tapi yang sebenarnya lebih dalam yang harus kita pelajari bahwa yang Tuhan inginkan kehidupan kita adalah kehidupan di mana kita beroleh berkat anugerah, di mana Dia datang berdiam. Dan itu dimulai pada hari raya. Sebab itu hari raya Israel itu kan mulai hari ini tanggal 1 Tisri kita mulai dengan Rosh Hashanah. Pada tanggal 10 Tisri, yaitu jatuh pada tanggal 25 September mendatang, kita adakan perayaan Yom Kippur. Kalau untuk umat Israel, perayaan Yom Kippur ini adalah perayaan yang sangat sakral. Kenapa dia sangat sakral? Karena mereka merasakan pada hari itu mereka kembali didatangi oleh Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Kalau kita
Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa kita didatangin oleh apa? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yeshua HaMashiach untuk kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Mengapa? Karena kasih-Nya yang begitu besar yang terus melimpah atas kehidupan kita, di mana Dia tidak biarkan kehidupan kita, melainkan tangan kasih-Nya selalu Dia ulurkan memberi pertolongan, memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu saudara, pada kesempatan ini, di era Sabat ini, kita bersyukur kita boleh menyatu dengan Tuhan. Juga dalam hari raya Rosh Hashanah ini, kalau untuk orang Israel, mereka memperingati hari di mana kunjungan 3 malaikat datang kepada Abraham pada waktu dia sedang di bawah pohon, karena pada hari yang panas istrinya Sarah ada di kemah. Pada waktu ada datang berita untuk mereka bahwa tahun depan mereka akan datang kembali, dan di mana mereka akan mendapati bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Nah, itu yang disebut sebagai peringatan sampai ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Sarah tertawa dengan berita ini. Sarah tertawa menertawakan dirinya. Dia sepertinya tidak percaya akan berita itu bahwa dia akan mengandung, karena di hari tua dia sudah umur 99 tahun pada waktu itu, saudara. Jadi kita melihat di sini pada hari raya Rosh Hashanah itu ada tertawa riang, ada kegembiraan, ada sukacita. Jangan bersedih, karena Tuhan melihat kehidupan kita. Karena kalau saudara bersedih, maka tidak ada harapan untuk saudara. Sebab itu kalau orang sedang bersedih, jangan saudara anak katakan, buka hatimu bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Kemarin seorang teman datang menemui saya. 35 tahun yang lalu saya masih bertemu dia pada waktu dia sekolah di Amerika. Nggak tahu dia adalah termasuk teman dekat pada waktu 40 tahun yang lalu kami ada di Celduk. Kita bersama-sama dengan keluarga ini. Saya bersyukur. Saudara bayangkan kalau 30 tahun tidak pernah ketemu, dan ketemu ada sukacita. Dia seorang yang termasuk sekarang ini orang yang diperhitungkan, sehingga untuk dia menghormati pertemuan saya sebagai seniornya, dia katakan apa? Saya matikan, saya tidak mau menerima telepon, ajudannya yang terima. Dan dia tidak mau berbicara. Dia suruh omong, katakan kepada mereka yang menghubungi dia bahwa dia ada pertemuan khusus sehingga tidak boleh diganggu. Mulai dari jam 2 sore sampai jam setengah 10 malam. Tadi malam kami bersama-sama dengan penuh sukacita. Saya bilang ini luar biasa. Dalam rangka menyambut Rosh Hashanah ini, kami penuh dengan sukacita. Nah, selain daripada kesukacitaan ini, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita untuk melakukan taslih, membuang dosa. Saudara boleh tertawa hari ini, sukacita menyambut hari itu. Tetapi Tuhan juga berikan waktu kita untuk kita membuang dosa. Itu terdapat di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi, siapakah Elohim seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Karena umat Israel yang tersisa saat ini adalah sisa.
Bayangkan mereka keluar dari Mesir karena pemberontakan mereka. Mereka dimusnahkan. Itu umat Tuhan loh. Ya kan? Umat Tuhan dibinasakan. Apalagi kita-kita ini yang bukan termasuk umatnya tadi. Saudara melakukan dosa, ya habis saudara. Tetapi dia begitu baik. Sedangkan sisa-sisanya ini aja, dia datang berkenan, dia ampuni dosanya, dia memaafkan segala pelanggaran mereka, saudara. Sebab itu, biar juga kita dapat melakukan dan tidak bertahan di dalam murkahnya. Penilaian kita kepada Bapa Yahweh itu luar biasa. Dia tidak bertahan kepada kemarahannya, kemurkaannya kepada manusia yang telah melanggar segala hukum-hukumnya. Sebab itu di dalam tahun baru ini adalah tahun rahmat. Sebab itu dia berikan waktu untuk kita 10 hari untuk bertobat, untuk memberikan hidup yang sungguh kepada Tuhan, supaya pada hari raya Yom Kippur tanggal 10 Tisri mendatang ini kita mendapatkan keampunan dosa yang menyeluruh. Bukan kita hanya minta ampun dosa, tapi hari ini adalah hari yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ini untuk umat Israel menjadi contoh. Kalau saudara tidak mencontohin orang Israel, enggak apa-apa. Itu urusan saudara. Karena banyak orang hanya tergantung, Tuhan sudah mati di kayu salib buat saya. Benar. Tapi sebelum dia mati di kayu salib untuk kita, semua manusia, dia juga memberikan keampunan dosa bagi orang-orang Israel. Kepada umat pilihannya. Umat pilihannya semua sudah terima Yesus atau belum? Atau Yeshua HaMashiach atau belum? Belum kan? Dan mereka mendapatkan itu sudah. Tapi tujuan kita juga menginjili umat Israel. Karena firman Tuhan saya menjelaskan juga bahwa penginjilan pertama sebenarnya tertuju kepada siapa? Kepada orang Israel. Kalau sekarang ini, aduh, gereja-gereja sudah banyak, apalagi di Manado ini. Pendeta, kalau gereja, bangunan gereja kiri kanan muka belakang ada, saudara. Tetapi nggak pernah mereka memikirkan menginjili orang-orang yang harus diinjili. Nah, bagaimana saudara bisa menginjili mereka? Saya mengingat ada saudara saya beberapa tahun yang lalu, dia bilang sama saya, kami sekeluarga, karena dia seorang profesor doktor, jadi punya uang banyak. Jadi hampir setiap tahun mereka ke Israel. Satu waktu dia datang sama saya dan dia katakan begini, kamu itu pendeta, tapi saya mau lakukan sesuatu. Kami mau ke Israel, saya mau menginjili orang Israel. Hanya dengan menyatakan mau memperkenalkan Yesus kepada mereka. Saudara tahu, dia pulang-pulang dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia mau menginjili dengan caranya sendiri. Pikirannya sendiri. Apa berhasil? Tidak. Sebab itu saya katakan, saya berdoa kepada Bapa Yahweh pada waktu tahun 99 itu. Di tahun-tahun itu saya baru masih di lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya sudah mengikuti pendidikan ke luar negeri. Saya dididik di Mesir dan kami bolak-balik ke Israel. Menyelidiki apapun yang sudah dikatakan di dalam Alkitab.
Dan itu sebabnya kenapa saya melakukan seperti ini. Karena dengan seperti ini, dengan mereka melihat apa yang kita lakukan, orang-orang ini boleh datang kepada Tuhan. Kalau kita ini orang awam, orang yang di luar Israel, sebenarnya mereka katakan kepada saya, kalau Anda keturunan, buktikan keturunanmu. Saya buktikan pada waktu saya pergi ke Israel kepada mereka. Hingga saya diberi nama Levi ben Yosef. Karena itu kakek saya yang memberi nama itu kepada saya. Karena dia keturunan Israel. Tetapi saya bilang, kalau hanya saya dengan istri saya juga yang keturunan, ada garis keturunan. Tapi bagaimana yang lain? Dan Tuhan membukakan rahasianya kepada saya, yaitu apa yang ditulis oleh Bapa Yahweh melalui pengilhamannya kepada Nabi Yesaya. Dalam tulisan Nabi Yesaya di pasal 56 mulai ayat 6 sampai 8. Di sana dengan jelas dikatakan, orang-orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Yahweh. Nama Yahweh itu ada tertulis di dalam kitab suci. Semalam mereka bertanya kepada saya, kenapa kami tidak baca? Buktinya di lembaga Alkitab tidak menulisnya. Saya bilang bukan tidak menulis, ada. Lihat di kamus paling belakang. Apakah tulisan kata Tuhan huruf besar itu? Itu adalah salinan dari apa? Dari kata Yahweh atau Yahweh. Tuhannya Israel, saudara. Yahweh itu bukan Tuhannya orang Indonesia. Itu Tuhannya Israel. Karena dia sendiri berkata, Ani Yahweh Eloheka Haibrim. Apa Tuhan pernah memberitahukan namanya kepada manusia? Ada, saudara. Hanya kan di dalam bahasa Indonesia, di dalam Alkitab yang ada pada saudara, ya tidak ditulis dalam bahasa Ibrani kan. Harus saudara baca di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Apa dikatakan dalam bahasa Ibrani? Pada waktu Musa disuruh oleh Tuhan mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir, di dalam mereka diperhamba sudah masuk tahun ke-400, bahkan 430, karena didahului oleh Yusuf 30 tahun sebelumnya. Sebelum Israel datang dengan anak-anak yang 70 orang itu masuk ke Mesir. Saudara boleh baca itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh Eloheka Haibrim. Aku Yahweh Elohim orang Ibrani yang menyuruh kamu untuk datang menyembah aku di padang belantara. Dan itu bukan hanya satu ayat. Saudara teliti firman Tuhan, maka saudara akan temukan bahwa beberapa kali Bapa Yahweh menyatakan itu di dalam firman-Nya. Baik dimulai dari Keluaran pasal 3 ayat 18, pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yahweh Elohim Haibrim itulah Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Ibrani. Dia tidak hanya bilang orang Israel, tetapi dia bilang Elohimnya Ibrani. Kenapa Elohimnya Ibrani? Karena Ibrani mulai dari siapa orang Ibrani yang pertama kali disebut di dalam kitab suci? Abraham. Pada waktu terjadi satu peperangan, ada pelarian yang datang, ada orang yang mengutus yang lolos dari pertempuran menyampaikan kepada Abraham. Di dalam firman Tuhan saudara cari sendiri.
apa yang dikatakan di sana. Di dalam kitab Kejadian, bagaimana bagaimana Abraham dikatakan bahwa dia adalah orang Ibrani. Siapa lagi orang Ibrani seterusnya? Kita menemukan bahwa Yusuf pada waktu dia mendahului orang-orang Israel, keluarga besar Israel, keluarga besar Yakub pada waktu itu sebelum ke Mesir. Karena dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual ke Mesir kepada orang-orang Ismail katanya. Saudara. Jadi dijual. Dan di sana Potifar punya istri mengatakan siapa dia? Dia adalah budak orang Ibrani. Jadi Yusuf dibilang orang Ibrani, bahkan ada dari negeri orang Ibrani. Nah kemudian siapa lagi yang kita kenal dinyatakan sebagai orang Ibrani? Musa. Pada waktu Musa dibuang ke sungai Nil dan dia mau diangkat oleh putri Firaun. Menurut Firaun, ini adalah bayinya orang Ibrani. Musa anak orang Ibrani, saudara. Jadi kita tidak boleh terputus dengan Musa, tidak boleh terputus dengan anaknya Yakub, yaitu si Yusuf, dan tidak bisa terputus dengan Bapak Abraham sebagai bapak yang beriman, bapak iman kita. Saudara, itu firman Tuhan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan pada hari pembukaan Rososana ini. Biar ada sukacita, damai sejahtera datang kepada kita. Amin, sudah. Percaya janji Bapak Yahweh itu luar biasa. Adalah untuk bagian kita semua. Berbahagialah saudara dan saya yang menerima berkat Bapak Yahweh, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Dia. Sebab itu kita menyambut perayaan ini dengan sukacita. Kita mau ambil kidus atau pengudusan. Akhir daripada kidus kita akan ada istimewa hari ini. Biasanya kidus kita hanya terima tubuh dan darah Yeshua Masya, tapi hari ini kita tambah dengan mencelupkan apel ke madu. Itu tanda sukacita kita di hari raya ini. Sebab itu kita mau masuk di dalam acara kidus. Mari kita membasuh tangan dulu. Basuh tangan dulu, kita berdoa dulu. Baru kata Yahweh Elohim melech haolam asher kidasanu bemisota fitsifanu al netilat yadayim. Diberkati engkau Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang memerintahkan kami untuk membasuh tangan. Amin. Mari. Jadi akan hati-hati. Biasanya di dalam pembasuhan tangan ini kita membaca Mazmur 24. Kita membaca Mazmur 24. Ambil sidur dulu.
Yahweh yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta dan diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub, Selah. Angkatlah kepala-Mu dan pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepala-Mu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Jadi saudara, dalam setiap kita memasuki kidus atau perjamuan kudus, kita diwajibkan membaca ayat ini. Untuk apa? Untuk menerangkan bagi kita upacara pembasuhan tangan adalah dalam rangka kita itu membasuh tangan, bukan hanya tangan, tetapi hati pikiran kita. Dan kita mendapatkan sesuatu perintah daripada Bapa Yahweh melalui firman-Nya di dalam Mazmur pasal 24 ini. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Orang yang bersih tangannya, dan dia bilang apa di sini? Dan yang murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi kalau saudara suka bersumpah palsu, saudara yang suka menipu, ya harus bertobat. Nah, inilah hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Hampir segala sesuatu kita hidup di dalam tipu daya. Kita ditipu oleh pengajaran yang ada pada kita sendiri. Dari malam saya mengungkapkan hal itu kepada teman-teman hamba Tuhan. Bertobat. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kami tidak lakukan? Karena Paulus sudah katakan itu tidak perlu kita lakukan. Saya bilang baca baik-baik itu ayat. Dia tidak memerintahkan untuk kita tidak melakukan. Tidak mungkin Paulus itu lebih tinggi daripada Bapa Yahweh pencipta alam semesta. Petrus saja mengatakan bahwa banyak kali orang sulit untuk menerima ajaran Paulus. Karena apa? Paulus setiap kali berbicara secara teolog karena dia seorang guru. Dia seorang muridnya Gamaliel. Ini Paulus yang bicara, dan baca ayat seterusnya. Dia bilang jangan kamu ditipu orang dengan hari raya, Sabat dan makanan. Dia di situ bukan melarang, karena banyak orang suka tipu dengan makanan. Dikasih makanan yang enak, makan babi. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan kita makan babi, jangan kita makan tikus. Itu kejijikan bagi Bapa Yahweh. Nah, kita paling enak makan itu. Itu yang kita ditipu.
Saudara tidak merayakan Sabat. Siapa yang menipu saudara supaya tidak merayakan Sabat? Kalau itu dibalik saudara, saudara ada di dalam kejahatan. Firman Tuhan dia bilang, di akhir zaman, dia bilang tidak semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk di dalam kerajaanku. Matius pasal 7 ayat 20-an. Baca di sana. Kan diprotes oleh saudara-saudara. Bukankah kami Tuhan yang sudah melayani di sana? Bukankah kami sudah menumpangkan tangan ke atas orang sakit di dalam nama-Mu? Bahkan yang karismatik, yang suka bernubuat mengatakan, kami sudah bernubuat. Tapi apa dikatakan? Nyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Ingat itu saudara. Saya peringatkan hal ini untuk saudara-saudara. Supaya jangan saudara hidup di dalam kejahatan yang dibenci oleh Bapa Yahweh. Dan itu bukan saya yang bicara. Yahshua HaMashiach yang tertulis di dalam perjanjian baru itu yang menulis. Ini yang perlu kita hadapi. Sebab itu pada saat kita memasuki kidus pengudusan, kita sadari dulu apa yang ada pada kita. Kalau umpamanya saudara masih terikat dengan segala keinginan-keinginan dunia, terikat dengan organisasi, malam ini kita boleh bertobat. Katakan, perbaharui saya. Saya mau masuk di dalam satu kehidupan yang baru di dalam Engkau. Sebab itu kita mau ambil kidus ini di dalam rangka apa saudara? Untuk kita menyatu dengan Yahshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itu dia berikan kepada kita tubuh dan darahnya. Kenapa? Tubuhnya melambangkan kemampuan yang tidak ada di diri kita manusia. Kemampuan kita terbatas. Kita ambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan adalah apa? Untuk kita menerima kekuatan yang daripadanya. Kita menerima anggur yang melambangkan darah Yahshua HaMashiach yang sudah dicurahkan bagi kita di puncak Golgota. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita. Waktu itu memasuki perayaan Rosh Hashanah ini, kita masuk bersama-sama dengan Yahshua HaMashiach yang menyucikan kehidupan kita, yang datang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan menghadapi hari-hari kita yang jahat saat ini. Saudara nggak bergantung pada organisasi. Organisasi tidak menyelamatkan. Nggak ada di pintu surga yang masuk ke dari gereja ini di sini ya. Nggak ada. Saudara. Dan ini perlu kita basmi pada hari kita memasuki hari raya baru ini. Rosh Hashanah. Kepala segala bulan, kepala segala hari, untuk kita masuk di dalam perlindungan daripada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Ini yang perlu saudara-saudara dan saya lakukan. Sebab itu saya minta kita sama-sama mau menguduskan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, saya jemput kita semua berdiri. Kalau saudara di rumah ada menyediakan perjamuan, kalau malam ini tidak lakukan, besok siang boleh kita lakukan bersama-sama. Tapi mari kita berdoa dulu. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu kepada kami yang luar biasa. Dengan memberikan kepada kami tubuh dan darah Yahshua HaMashiach yang datang memberikan kami kekuatan baru menghadapi tahun baru ini dengan penuh sukacita,
karena damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kita. Engkau berikan kepada kami darah Yeshua HaMashiach yang menyucikan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menerima setiap berkat dan anugerah daripada Bapa Yahweh. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama menyambut tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yeshua mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Mari kita mengucap syukur bersama dengan umat Israel dengan lagunya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yeshua. Yahweh Sebaot menyertai kita. Kota benteng kita adalah Elohim Yakub. Yahweh Sebaot imanu miskaflanu Elohe Yakov serah. Kos Yesuat Esa. Ulkesem Yahweh Eha. Aku akan mengangkat cawan keselamatan dan akan menyerukan nama Yahweh. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam Bori peria gafen. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yeshua. Dan untuk memasuki tahun baru, maka kita mengambil madu, mengambil mari ambil. Sambil kita mengangkat apel, kita berdoa dulu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta.
karena hari ini kami memasuki tahun baru Ibrani, tahun 5784. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, beri kami sukacita, damai sejahtera di dalam kami memasuki tahun 5784. Jadikan kami alat-Mu yang ampuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada. Biar tahun ini kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah, supaya kehidupan kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang besar, yaitu kami masuk di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Bapa. Bapa itu berkati apel dan madu ini untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dan membedakan kami dengan menguduskan hidup kami dengan perintah-perintah-Mu. Dengan penuh kasih Engkau telah memberi kami hari peringatan Sabat ini, hari untuk mendengarkan suara shofar, hari untuk pertemuan kudus, dan untuk mengingat keluarnya umat Israel dari Mesir, karena Engkau telah memilih kami, menguduskan kehidupan kami. Karena kami telah menggabungkan diri dengan umat-Mu Israel, hingga kami telah boleh merayakan perayaan ini. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, aser bakar banu mikol am firomanu mikol lason vekidisanu bemitzvotav. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta, karena telah menjaga kami tetap hidup dan menopang kami dan membantu kami mencapai perayaan ini. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yeshua HaMashiach. Vatem lanu Yahweh Eloheinu be'ahava et yom hasabat avesefet yom hasikaron hase yom sikaron terua ba'afa mikrah kodes seisher le si siat mitraim kifanu baharta Ve'ortanu mikarasya mikol ha'amim deveraka emen Vekakam la'at baruk ata Yahweh melek akol ha'aret mekadeis hasabat Ve-Israel ve'yum hasikaron baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam sekayanu vekiyamanu lesaman haseh. Sambut bersama-sama. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam aser natan lanu hadafarha kai bamasiak Yahshua. Diberkati Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memberikan kami firman yang hidup. Amen. Di dalam Mesias Yeshua. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menutup acara kita. Kita akan membacakan lagu dulu Etshaim. Etshaim lama kasih imba beton keha meusa dera kihadake eoam bekan tifoteka shalom hasifenu Yahweh elecha penasufa kades yamenu
kehidupan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Dan diberkatilah orang-orang yang mendukungnya. Jalannya adalah jalan kesukaan, dan segala jalannya adalah damai sejahtera. Bawalah kami kembali kepadamu ya Yahweh, maka kami akan kembali. Perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Amin. Kita menutup dan kita sama-sama mengucapkan selamat tahun baru. Mari kita menyambut tahun baru dengan mencelupkan apel yang tadi kita sudah makan bersama, dengan kita mengucapkan Ketifa Fah Katima Tofa Lesana Tofa Tika Tenu Vetika Tenu. Artinya, semoga kamu tertulis dan disegel untuk tahun yang baik ini. Semua kita katakan amin. Bapak Yahweh menyertai kita semua, karena kami percaya besok kita akan sama-sama ketemu lagi di dalam ibadah Sabat bersama dan merayakan perayaan Rosh Hashanah. Amin. Bapak Yahweh menyertai kita pada malam ini. Amin. Sahabat Shalom.